Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan lagi kita dalam keadaan sehat walafiat dan dijadikan orang-orang yang masih bisa menyembah Allah, bersujud setiap Allah memerintahkan kita dan memanggil kita, insya Allah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Karena inilah kewajiban yang kita harus lakukan, dan yang namanya kewajiban itu pasti kebutuhan. Jadi harus dipahami yang namanya kewajiban yang Allah tetapkan pada kita itu pasti kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Allah nggak butuh sholat kita, kita yang butuh sholat. Allah nggak butuh puasa kita, kita yang butuh puasa. Allah nggak butuh majelis kita seperti ini, kita yang butuh gitu. Dan yang namanya kewajiban itu pasti kebutuhan pokok. Artinya kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokok, pasti bakalan ada yang rusak di situ, ya. Jadi kalau kebutuhan pokok tidak terpenuhi di dalam kehidupan dunia saja, itu kan repot. Orang bisa kebutuhan pokoknya makan, orang tak makan, itu pasti repot, ya. Nah begitu juga kewajiban-kewajiban kalau ditinggalkan karena kebutuhan pokok pasti repot, ya. Misalnya nggak sholat wajib, nggak puasa wajib, nggak zakat wajib, gitu ya. Nggak haji bagi yang mampu misalnya. Pokoknya yang wajib-wajib itu semua, ya, ditinggalkan, itu pasti bakalan terjadi sesuatu pada dirinya karena itu sudah standar
kebutuhan, ya. Maka hari ini sebagaimana kita sangat semangat untuk mencari kebutuhan dunia, maka harusnya melaksanakan kewajiban itu sama semangatnya seperti itu. Kan semangat kita kalau mencari untuk bekal dunia, ya. Nah, semangatnya kita melakukan kewajiban juga harus seperti itu, ya. Dek hujan, dek banjir, kan dijabanin aja, ya. Kita kerja misalnya ke Bandung lagi banjir, pasti nyari alternatif, kajian macet, kajian muriling, atau bahkan diterobos tuh banjir, saking semangatnya nyari dunia. Nah, mencari akhirat juga harus begitu. Apalagi kalau lebih dekat gitu, mencari akhirat itu dekat. Di mana? Di masjid. Masjid itu kan dekat nih dari rumah kita, nggak perlu kemana-mana. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang Al-Fatihah, ya, memaknai bacaan sholat, ya. Udah sampai ke ayat 7, belum selesai kemarin. Insyaallah kita murajaah dulu dari awal, ya, dari takbiratul ihram, ya. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu sampai kemarin tuh ghairil maghdubi, ya. Ghairil maghdubi, ada ghain, ada iya, ada ra. Ghairi artinya apa? Bukan. Arti ininya kan bukan gitu. Tapi karena ini masih berhubungan dengan sirat, maka diartikan sebagai bukan jalan. Jadi nanti jangan keliru juga ketika sekarang kita artikan ghairi itu bukan jalan, itu nggak ada jalannya kalau di ghairinya gitu, ya. Artinya ya bukan atau selain daripada. Jadi tidak diartikan nanti ada ghairi, karena kan ada 147 kali di dalam Quran diulang ghairi ini, tapi artinya bukan jalan, bukan gitu, ya. Tapi artinya bukan. Bukannya apa? Ya bukan apa yang sebelumnya diceritakan. Kalau ini kan yang diceritakan adalah tentang siratal ladzina, jadi tentang sirat, makanya ghairi di sini bukan jalan, ya. Jadi jalan di sini untuk keterangan saja supaya jelas bukan apa maksudnya, kan gitu. Tapi dalam kalimat-kalimat lain jangan diartikan selalu bukan jalan, ya, tapi bukan apa yang diceritakan sebelumnya. Itu ghairi. Al-maghdubi, selain jalan orang-orang yang mendapat murka, ya.
Jadi maghdubi ini orang-orang yang mendapat murka, ya, mendapat murka alaihim atas mereka. Murka siapa? Murkanya Allah, ya. Gitu. Kemudian wala dan bukan jalan. Nah, jadi wala itu kan artinya wa itu dan, la itu kan bukan, ya. Tapi karena ini masih ada hubungannya dengan sirat tadi, maka wala itu supaya lebih mudah kita pahami disebut diartikannya adalah wala dan bukan jalan. Walaupun di yang kalimat lain jangan. Karena di dalam Quran nanti banyak nih, ribuan, ada 1687 kali diulang wala itu. Berarti artinya dan bukan gitu, ya. Tapi kalau di sini konteksnya dan bukan jalan, ad-dallin, ya, orang-orang yang sesat. Dol itu dolla, ya, dol itu orang yang sesat artinya. Bentuk jamaknya itu dol itu kan sendiri itu orang sesat, dol. Nah, tambah iya sama nun itu bentuk jamak, atau jamak itu apa? Untuk menandakan banyak. Berarti dhalin itu orang-orang yang sesat. Nah, ini sedikit belajar ini memahami. Jadi kalau dalam bahasa Arab salah satu untuk menandakan jamak, ya, itu tinggal tambah iya nun atau waw nun. Nah, misalnya seperti ini. Seperti dol, jadi dhalin itu artinya orang-orang yang sesat. Kayak mukmin misalnya, mukmin itu kan orang beriman, tinggal tambah jadi mukminin, sama tuh, jadi orang-orang mukmin. Seperti di dalam seperti di iftitah ada wa ma ana minal musyrikin, itu kan dari musyrik itu kan orang yang syirik, berarti musyrikin orang-orang yang syirik, gitu, ya. Kemudian ujungnya kan wa ana minal muslimin, berarti dari muslim itu orang Islam, orang yang berserah diri, berarti muslimin orang-orang yang berserah diri. Nah, itu berarti kalau ada iya dan nun atau waw dan nun, ya, ada juga kan muslimun, muslimin, ada mukminin, mukminun, musyrikun itu sama tuh, ya. Itu menandakan bahwa di situ banyak orangnya. Ini salah satu, tidak semua begitu rumusnya, ya, begitu. Berarti ad-dallin menandakan bahwa orang-orang yang sesat, berarti kan kelompok. Nah, makanya insya Allah dibahas siapa mereka itu, kelompoknya itu, gitu, ya. Maka kita harus punya pengertian yang baik, ya, tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena ini penting sekali ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita harus jelas apa yang harus diikuti dan apa yang tidak harus diikuti, ya. Kemarin yang diikuti adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, ya. Yaitu siapa saja kemarin? Para nabi, para siddiqin, kemudian para syuhada dan orang-orang sholih. Berarti kalau kita ingin dapat petunjuk yang lurus, nah, ikutilah 4 golongan orang itu. Para nabi, ya, pelajarilah kita kisah-kisah para nabi dan pelajarannya. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang benar, orang yang jujur, para syuhada, para sahabat, gitu, ya, orang-orang sholih, para ulama, para wali, orang-orang yang sholih, ya, dari zaman dulu sampai hari ini, ya. Nah, itulah yang menjadi teladan supaya kita dapat siratal mustaqim. Kemudian karena supaya ada batasan, ada juga Allah sebutkan orang-orang yang nggak boleh diikutin, ya. Berarti ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang yang lurus, gitu, ya. Nah, ini yang harus diingat. Siapa mereka? Yaitu kelompok yang dimurkai itu siapa kemarin? Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah kelompok yang dimurkai, ya, dimurkai Allah. Kalau ad-dallin itu adalah orang-orang yang tersesat, yaitu siapa? Nasrani, ya.
Jadi intinya kelompok Yahudi yang dibenci Allah atau mendapat murka Allah dan Nasrani yang tersesat itu adalah orang-orang yang bukan mendapatkan petunjuk. Maka kalau mereka yang bukan mendapatkan petunjuk, ya jangan diikuti oleh kita sebagai muslim. Kayak gitu ya. Jadi mayoritas para ulama tafsir begitu menginikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Gitu. Jadi semua harus diikutkan kepada yang siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, supaya jelas juga, maka kita pun selain mempelajari tadi para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang solih, ya, kita pun harus mempelajari Yahudi dan Nasrani, sifat-sifatnya. Ya, makanya di dalam salah satunya kalau kita telusuri di Al-Baqarah, contohnya di Al-Baqarah, kemudian di surat-surat lain yang banyak diceritakan itu siapa gitu? Orang Yahudi dan Nasrani. Atau kalau bahasa Qur'annya ada seringnya itu Bani Israel. Yang paling banyak nabi saja yang paling banyak disebut di dalam Quran kan Nabi Musa. Dan sekaligus Nabi Musa itu, ya, kaumnya adalah Bani Israel, anu bika sebeleun eta. Jadi sekaligus tuh di situ, ya. Jadi sekaligus Nabi Musa itu dijadikan contoh oleh kita karena dia salah satu dari Shiratal Mustaqim atau termasuk dari yang an'amta alaihim, Nabi Musa itu. Tapi di situ pun sekaligus ada yang al-maghdubi, yaitu orang Bani Israel. Maka kalau kita belajar Nabi Musa, insya Allah juga belajar Bani Israel. Bagaimana sikap Nabi Musa yang harus kita ikuti dan sikap Bani Israel yang harus kita jauhi. Maka kita harus pelajari juga gitu. Karena kan begini, kita tidak akan pernah mengetahui kayak musuh, kelakuan musuh kalau tidak dipelajari. Kayak setan misalnya. Kita kan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Tapi karena kita jarang belajar mengenai setan, makanya kelakuan kita setan. Nggak sadar. Contoh, aya nu minum sambil berdiri keneh. Nggak yakin kalau itu adalah pekerjaan setan. Ada yang minum dan makan pakai tangan kiri. Padahal udah jelas-jelas dari Nabi itu pekerjaan setan. Tapi kita seorang muslim itu jarang mengimani itu. Kiri deui tah. Berdiri lagi. Makanya ke anak-anak kayak gitu terus diajarkan. Ya, gitu. Padahal itu pekerjaan setan. Padahal setan itu adu mubin, musuh yang nyata. Berarti musuh yang nyata itu harus dihindari supaya kita tidak termasuk kelompoknya, kelompok setan. Nah, begitu juga Yahudi dan Nasrani. Bisa saja kalau kita tidak pelajari mereka, hari ini banyak kelakuan kita yang mirip dengan mereka. Kemarin sedikit kita bahas satu dari karakter orang Yahudi, ya, makanya dia dibenci Allah itu adalah pembangkang. Udah tahu ilmunya tapi nggak dilaksanakan, itu kan pembangkang namanya. Nah, apakah sifat ini bisa ada dalam diri kita? Bisa. Misalnya udah tahu sholat wajib tapi nggak dilaksanakan, itu namanya sifat Yahudi, itu pembangkang. Jadi Yahudi itu dari dulu, Bani Israel itu dari dulu, mereka tuh tahu tentang hukum-hukum, ya, tetapi kayak sengaja melanggar, makanya dibenci Allah, gitu ya, dimurkai dia itu, ya. Karena udah tahu hukumnya, udah tahu judi itu haram misalnya, tapi aja rudi. Nah, orang yang judi itu seperti sifat Yahudi. Zina itu udah jelas haram, didekati. Khamar itu udah jelas haram, malah didekati. Nah, itulah orang-orang yang sifatnya sama kayak Yahudi, yaitu pembangkang. Karena kalau bisa dikatakan hari ini rasa-rasanya tidak mungkin orang tuh nggak tahu hukum. Gitu hari ini, ya. Misalnya tanya kan usok mabok, ada eta homer haram tuh, saya yakin tahu dia kalau dia muslim, ya. Saya yakin tahu hukumnya, berarti dia pembangkang. Ayan orang tersolat dan seorang muslim kemudian ditanya, saya yakin dia
menjawabnya wajib sholat tuh. Kalau dia mengatakan nggak wajib, dia kafir jadinya. Ya, jadi ente sholat menyatakan sholat itu tak wajib, dia kafir. Bahaya tuh. Ya. Nah maka kalau dia masih menyatakan wajib, berarti dia masih dikatakan muslim, tapi muslim yang fasik, yang berdosa besar. Nah itu satu sifat dari Yahudi, yaitu pembangkang. Maka pembangkang itu harus dihilangkan dari kita sebagai muslim, ya. Maka ketika ada ikrar di iftitah wama apa itu di ujung itu, ya ana minal muslimin kan ujungnya. Jadi saya itu termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri. Nah buktikan dengan tidak mengikuti al-maghdubi dan ad-dhalin, dengan tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, ya. Makanya harus kita pelajari bagaimana karakter mereka, ya. Kemudian selanjutnya beberapa keterangan mengenai ayat 7 ini. Ibnu Katsir mengutip dari surat An-Nisa 69 sampai 70. Itu ada kemiripan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Nah inilah dalil salah satu siratal mustaqim itu siapa, atau yang siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa. Nah di ayat di An-Nisa ayat 69 sampai 70 itu sebenarnya sudah dijelaskan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin. Di situ ada. Jadi orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama para nabi, orang-orang jujur, kemudian orang-orang syahid, orang-orang sholih sebagai kelompok yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, makanya kan di sininya ada sudah dikatakan ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kan mereka sudah diberi nikmat, makanya nyambung dengan yang siratal ladzina an'amta. Siapa yang diberi nikmat? Nah, jawabannya ada di ayat ini gitu. Jadi makanya disimpulkan oleh para ulama, tafsiran an'amta alaihim itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, gitu ya. Mereka itu wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baiknya sahabat. Nah, berarti kita harus mencari orang-orang itu untuk menjadi sahabat dalam hidup kita, ya. Para nabi ya karena sudah tidak ada, berarti pelajarannya yang harus kita jadikan sahabat, ya. Nah dalam kehidupan kita berarti orang-orang soleh itu satu-satunya yang masih ada mungkin sekarang gitu ya, yang masih ada sampai sekarang adalah orang soleh. Orang soleh adalah orang yang mengamalkan ilmunya lebih banyak. Jadi orang soleh itu yang mengamalkan ilmu. Jadi orang soleh itu yang beramal, bukan dari pakaian, ya, bukan dari omongan, tetapi orang soleh itu adalah yang ilmunya segitu, amalnya segitu. Itu orang soleh. Jadi kalau dia cuma baru bisa sholat dengan baik, kemudian dia sholat, itu orang soleh gitu, ya, gitu. Karena kebalikannya, orang yang tidak soleh itu adalah ilmu naboga kayak tadi, ilmu naboga tapi tidak dilakukan, ya, seperti sifat Yahudi. Apalagi kalau yang haram-haram, udah tahu ilmunya yang haram masih dilakukan, udah tahu ilmunya yang wajib tidak dilaksanakan, ya. Makanya ini kebalikan kan, orang soleh itu kebalikannya dari sifat Yahudi yang pembangkang. Jadi orang soleh itu berarti kebalikannya adalah orang yang membangkang, ya.
karena tahu ilmu tapi tidak dilakukan. Kalau orang solih tahu ilmunya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Maka cari itu, jadikan teman sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baiknya sahabat, gitu ya. Itu dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang demikian itu merupakan karunia yang Allah, ya, cukup Allah yang mengetahui. Maka di sini, ya, kita sudah ditunjukkan orang-orang yang harus kita ikuti dan orang-orang yang harus dijadikan teladan dalam hidup kita, ya. Maka insya Allah ihdinas siratal mustaqim, ketika kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, dan kita pun berusaha untuk menjadi apa? Orang-orang yang muslim yang taat, menjauhi orang-orang Yahudi, menjauhi sifat-sifat orang Nasrani, ya. Makanya hati-hati dalam hidup kita itu tasabuh kepada mereka. Nah, ini kadang-kadang tasabuh ini disepelekan. Tasabuh itu apa? Menyerupai. Kadang-kadang di dalilan menyerupai itu, bae senadaya teman kitu. Bae dari memodel ini peringatan-peringatan hari-hari besar mereka. Kadang-kadang umat Islam banyak yang ikut. Ada hari Valentine kasih sayang ngiluan. Padahal kelakuan Nasrani. Ada tahun baru Hijriyah, tahun baru Masehi. Itu adalah keagamaan Nasrani. Ya keagamaan sama kayak Muharram kan sebenarnya acara keagamaan tuh di Islam. Tapi yang banyak merayakan 1 Januari siapa? Caranya sama, ngikutin. Pakai topi mancung, pakai trompet, menunggu sampai jam 12 malam, sama. Itu kelakuan orang Nasrani. Tapi kita dengan cueknya nyarantai kan, atau bahkan mohon maaf ibu-ibuna malah ngabalikeun trompet ka barudakna teh, malah difasilitasi aya naon sampai jam 12 begadang dibere naon jagung sosis, da ibu bapana nu fasilitasi malah ngahar aja di buruan imah, padahal sadar nggak sadar kita lagi tasabuh pada mereka. Lamun dia teh bae senda urang mah untuk ngiluan ibadah. Eta teh salah satu ibadah mereka. Ya, kayak gitu. Ya. Aya kasih sayang, aya naon deui hari-hari nu araraneh dan memang ya. Nah, kita harus bahas itu. Kita harus terbuka ya, karena itu tasabuh ini ya dilarang. Makanya di sini kita nggak boleh ngikutin dari Al-Fatihah ini, kita dibimbing terus. Dan kita menyatakan terus bahwa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kan? Jadi nggak boleh ngikutin mereka. Maka pelajarilah apa yang ini kan mereka. Ada juga misalnya ulang tahun. Ulang tahun itu memang menjadi ikhtilaf ulama. Ada yang meratakan 100% haram karena tasabuh. Ulang tahun tuh. Tapi ada juga yang menyatakan mubah, tergantung niat kita dan apa yang kita lakukan di dalamnya. Jadi kalau di dalamnya sarua ciga mereka, ya berarti tasabuh. Gak tahu ngapain kan mereka kalau ulang tahun itu, ya selamat, panjang umur dan bahagia. Ada yang diganti menjadi lebih Islami kan, ayat tuh, ya berkah dan lain sebagainya. Karena mungkin memandangnya itu mubah, ya. Nah, karena ada juga yang menginikan kepada nabi yang selalu puasa Senin, alasannya karena hari kelahiran. Nah, udah boleh juga yang membolehkan begitu, ya. Tapi karena dominannya adalah tasabuh, kalau saya pribadi juga menghindari. Karena dominannya tuh maksudnya gini, ketika kita merayakan misalnya, itu kan dominan yang yang terekspos itu adalah tasabuhnya, ngikutinnya gitu. Nah, makanya kalau ibu-ibu bapak-bapak melaksanakan itu, silahkan ini niatnya yang baik dan pelaksanaannya yang baik di dalamnya, jangan sampai melenceng gitu, kayak ulang tahun itu ya di dalamnya, karena bisi kita ternyata terjerumus kepada mengikuti orang Nasrani, ya kan, orang Yahudi gitu. Jadi niatnya benerin dan apa yang di dalamnya benerin.
Atribut-atributnya hilangkan. Kan tapi atributnya kan sok diparake geningan topi mancung. Itu ada atribut simbol sebenarnya. Makanya hati-hati. Saya tong markeun gitu. Aya nu markeun nasi kuning terus ngadoa, ya silakan. Bagus kan doa. Itu kan. Kemudian memberi makan atau sedekah, ya bagus. Makanya diganti ininya, niatnya dan pelaksanaannya. Ya. Kemudian hari apa lagi dalam hidup nih yang banyak sering berinian, hari ibu. Nggak kerasa, boleh saja kita terjebak kepada suasananya. Kan ada tuh hari ibu ya, itu sebenarnya hari yang ditetapkan oleh orang-orang Nasrani. Mereka mensapohe hari ibu, tapi ya kita mungkin dengan niat boga dalil oge kudu ngahormatin ibu, tapi nggak elok menurut saya mah, karena cuma mengucapkan hari ibu, hanya mengucapkan loh gitu, selamat hari ibu ya, bari isukna teh ngarepotkeun deui ka ibuna teh, ya kan? Didinya namanya puisi poeta teh, ibuku, wah yang sangat berjasa, isukna teh pika sabeleun deui ka indungna teh, nyeun puisi we. Ibuku kau segalanya tak akan tergantikan, isukna teh ditanggung mah wadah ge males. Ah gitu kan. Aya budak kan gitu update status, ibuku yang tercinta, tersayang, jasamu tidak akan tergantikan. Ari isuk ditah meuli cabe ka warung ge nolak. Kan kadang-kadang gitu. Makanya itu hanya untuk ngikutin aja. Padahal kita nggak ada itu. Hari ibu kita adalah hari selama-lamanya. Valentine, hari kasih sayang kita itu selamanya. Ya, itu Valentine itu kisahnya adalah justru bunuh diri. Orang yang namanya Valentine kan, bunuh diri karena apa? Patah hati. Kan liar kalau kita rayakan. Orang patah hati namanya si Valentine itu maut. Patah hati, jadi disebutnya kasih sayang karena maknya ayah di mereka mungkin menganggapnya gitu, ayah bunuh diri karena cinta gitu. Masih disebut hari kasih sayang, kita ngikutin orang anu bunuh diri karena cinta. Cok naonan kan? Tapi kita dengan gaya-gaya ke istri para suami itu, ini hari Valentine mere coklat. Ya, padahal setiap hari mere beas gitu. Lebih enak kasih sayang gitu. Kasih sayang umat Islam kita sebagai suami dan sebagai ayah kan udah jelas ke anak istri, mere nafkah itu kasih sayang, mere pendidikan, ya kan, gitu. Ya. Nah itu ya harus sampai sedetail mungkin. Kemudian juga masalah di dalam tasabuh itu adalah pakaian. Jadi tadi kan hari-hari perayaan, sekarang pakaian. Pakaian itu jangan tasabuh, ya. Maka usahakan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, usahakan jangan tasabuh kepada mereka. Ya. Jadi kalau rambut dulu saking luar biasanya Nabi tidak mau mengikuti Yahudi dan Nasrani sampai arah rambut itu dibedakan. Jadi lamun Yahudi ka kiri, Rasul ka kanan, belahna. Mun urang mah ayeuna belah sisi. Kan sisi nanti sisi kiri sisi kanan kan, Yahudi ke kanan, Nabi ke kiri. Saking ingin bedanya dengan Yahudi. Coba rambut yang kita mah justru ngikutin. Ada rambut, oh siapa itu artis Korea tuh, Kim Jong Un. Ngikutin hancung gitu yang yana botak. Iya, pada Kim Jong Un gitu. Atau artis nanti sangar nanti. Lee Min Ho, apal saya dulu baheula sok ngadenge tadi. Berarti zaman kolot, saya ngis kolot dari. Itu kan kafir tuh, ikutin gitu, tasabuh, ya. Jadi anu sunnah dari Nabi sebenarnya kalau nggak botak rata gitu ya panjang boleh diratakan sebahu. Jadi sunnah dari Nabi umat muslim ini cukur teh rata,
rata aja, rata, mau rata panjang 1 cm, 2 cm, 3 cm gitu. Itu sunnahnya gitu. Justru dicepak yang gitu-gitu tuh itu ada ikhtilaf juga gitu. Ada yang mengharamkan karena dulunya begitu tasawuf. Jadi aman mah gitu 1 cm, nggak sesuai gitu. Kayak saya sering gitu, ya. Udah yang pakai ukuran aja ratakan kabeh, nah itu. Karena khawatir tasawuf. Bahkan sampai ke pewarnaan rambut Nabi di dalam masalah penampilan, ya. Makanya ada sunnahnya juga dulu mewarnai rambut karena Yahudi dan Nasrani tidak melakukan itu. Jadi dulu justru disunahkan warna-warni rambut tuh, asal jangan yang hitam kata Nabi. Jadi udah biasa tuh merah ke pirang-pirangan. Makanya kan ada sekarang mungkin ada tahu tuh apa yang kelompok An-Nadir tuh ya, An-Nadir di Goa, rambutnya pararanjang jeung parirang. Itu salah satunya ngikutin pewarnaan yang walaupun wallahu a'lam kemiripan warnanya ya, tetapi itu adalah contoh dari Nabi ada. Ya, pernah kan ada tuh An-Nadir di Goa yang sering puasa leuwih tereh gitu. Ya, itu paranjang jeung pewarnaan. Mereka salah satu ngikutin Nabi, ya. Tapi lamun orang di dieu, mata kalau saya kayak bingung juga. Warna itu udah diklaim ku anak pang gitu. Di jalan gitu. Pas nemput, aduh mesti diwarnain sunah Nabi. Sunah Nabi geus diklaim. Jadi mun urang ayeuna coba lamun aya nu ka masjid oke warna banyak kan aneh sebenarnya. Padahal bisa sunnah awalnya, tapi situasi sekarang kayak udah, makanya anak pang teh kudu ditarobatkeun. Rambut mah ulah dipulas deui, rambutna antep tapi geus barisa ngaji jeung barisa salat. Nah kan jadi baik gitu teh kesannya teh kan gitu. Nah itu tasabuh dalam ini pakaian ya. Jadi pakaian-pakaian kita jangan tasabuh kepada orang-orang, apalagi perempuan. Perempuan mah udah pakai dalil, pakai Quran. Tong make pakaian-pakaian yang anu baju adina kan gitu loba. Ya. Baju adina saking sempitna dipakai atau baju can anggeus beakeun bahan. Dan anehna teh hargana leuwih mahal dibaheuli deh. Anehna teh harga baju anu can aranggeus anu kahanapna kurang bahan, kelekna kurang bahan, sampai kurang bahan kena kelek sampai kelek weh. Leuwih mahal. Aneh juga. Makanya kayak ada yang nyeletuk, ternyata maksiat ke Allah tuh emang lebih mahal katanya. Baju-bajunya lebih mahal. Ya. Gamis-gamis kayak gitu kan misalnya 200-300 ribu. Nu kitu mah 400 ribu. Padahal lek mong. Kahanapna ge eueuhan gitu teu sampai tur-tur acan. Luar biasa. Maksiat teh mahal ternyata gitu kan. Nah, itu pakaian ya, kecuali memang untuk di rumah ya. Kalau kepada suami silakan. Bahkan mohon maaf, suami mah memang gitu tong tibalik. Di suami ka hadapan suami di bulan juga mayit ti luhur sampai hanap teh di bulan. Ari pas keluar make like mong you can see. Nah itu tibalik namanya, berarti ya memang tibalik ya. Harusnya di rumah silahkan. Tanya ke suami, sukanya saya pakai pakaian apa gitu. Kemudian cek suami teh, iya nya sok beulikeun gitu. Ulah make daster bolong dicarekan, udah tadi beulikeun cek istri teh, iya we nu aya nu bolong, para urut kasunut kompor. Jadi suami kalau suka apa, jadi makanya ini tentang pakaian saja, suami itu bahkan ada satu riwayah itu kalau suaminya di luar dia melihat perempuan dan suka misalnya ada warna merah, nah makanya istrinya harus pakai baju warna merah di rumahnya, saking pentingnya ya, ini saking penting nih. Jadi makanya para istri itu tanya kesukaan suami warna bajunya apa, warna baju yang dilihat bukan warna baju yang dipakai, karena kadang-kadang beda warna baju yang dipakai mana baju yang dilihat kan. Kalau suaminya suka warna
misalnya coklat, geus make coklat. Ya, meuli ka pasar Kemis ayeuna aya tah. Anu coklat, ulah tibalik, ulah kahayang sorangan kalau wanita. Ya, jadi suamina resep coklat, istrinya resep pink, meulina teh nu pink, atuh keur saha pakaian teh? Da emang untuk suami perempuan. Jadi ini kepada suaminya tanya, sukanya warna apa? Supaya di rumah itu jadi qurratu ayun. Lain jadi pikang ewahan suami. Nah, tuh teresep warna nu kitu ciga naon misalnya gitu suami itu kan udah mulai tidak baik tuh suami menilai gitu. Nah, itu pakaian tuh tasabuhnya ya. Kemudian tasabuh itu adalah kepada makanan. Jangan sampai makanan Yahudi, makanan Nasrani kita ikutin dari mulai caranya mendapatkannya. Cara memakannya? Bukan, saya pernah memakan persembahan dia. Persembahan? Kasih gitu misalkan. Enggak, bekas persembahan. Ya, saja yang mau diurang gitu. Acara apa tuh ininya, konkretnya? Dia tiap hari tuh dia sembahan. Sembah gitu. Ayo makanan kayak buah-buahan gitu. Dikasih. Gitu, dikasih enak. Gitu. Enak. Nah, salah satu makanan yang haram itu adalah makanan yang disitunya dipakai untuk musyrik gitu, untuk sesajen. Walaupun itunya halal, misalnya jeruk kan halal ya. Tapi kalau dia dipakai untuk sesajian yang disitunya pemujaan kepada selain Allah, nah itu haram untuk kita juga. Ya, kayak gitu. Mungkin dulu saya juga pernah dulu. Karena dulu di Garut aja masih begitu ketika panen misalnya agar karuhun diteundeun dina juru teh bangsa jeruk bangsa non cau ku saya keur leutik keur SD mah di dahar weh da lebar gitu. Tapi ayeuna karek apal hukumna kan. Ternyata haram gitu. Setiap tahun dibere wae gitu ampau kayak ampau. Nah gini, kalau masalah ampau dan sebagainya, kita kalau pemberian itu sebenarnya boleh dari Yahudi Nasrani itu. Tapi tadi yang harus dijelaskan adalah kalau ada makanan, pertama halal haramnya dari jenis makanannya harus diperhatikan. Yang kedua itu tadinya dipakai apa. Kayak saya itu dulu kalau di Tanjung Pinang itu kan saya dekat dengan orang-orang Cina. Mereka tuh sering ada Imlek. Kalau Imlek luar biasa makanan banyak tuh ke rumah tuh dari murid. Karena murid saya Cina semua kan. Itu saya sering tanya, kan sering dikasih jeruk tuh banyak. Ini jeruk persembahan atau bukan? Bukan, enggak, makanan katanya. Ya udah saya terima. Dan ternyata mereka punya kaidah juga kalau persembahan mereka juga justru melarang orang-orang memakannya. Justru dicarekan lamun aya sesajian dina deket patung misalnya diambil tuh pasti dicarekan ke orang. Sabab ajaran mereka juga eta mah keur karuhuna gitu, keur dewa keur dicokot gitu. Jadi biasanya mereka ngasih adalah makanan mereka. Itu kita terima aja boleh. Karena jeruknya kan halal. Kecuali daging babi nah ulah. Daging bakakak babi karena salah satu ininya kan mereka gitu. Ya, tapi mereka juga terpecah kan ada mereka itu kalau kayak orang Cina itu ada yang vegetarian. Yang vegetarian itu kan mengharamkan daging. Nah makanya saya biasanya nerima itu yang dari vegetarian karena aman, mereka nggak ada barang haram kayak kayak babi nggak ada karena mereka nggak makan hewan, hayam wente gitu, apalagi babi mereka itu kan ada. Konghucu, iya, jadi kayak Konghucu itu kan salah satu yang vegetarian. Nah jadi pastikan aja. Tapi kalau itu yang dulu kita tobatin aja. Kalau sekarang kalau ada yang makanan-makanan gitu perhatikan. Jadi halal haramnya hari ini banyak yang tidak memperhatikan nih. Makanya halal haram sekarang itu kan sangat krusial ya. Makanan-makanan kan banyak ya. Makanya pastikan. Kan banyak tuh makanan-makanan yang viral. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan halal haram. Kemarin misalnya ada ribut tentang yang mixu ya. Mixu belum keluar halalnya tuh. Kenapa harus diragukan? Karena semua bahan dan semuanya itu dari Cina persoalannya. Kenapa mereka murah gitu? Semuanya itu. Jadi bahan baku, bahan apapun itu dari Cina semua suplainya.
Nah kan kita harus curiga kan, makanya nunggu. Tapi kemarin umat Islam ketika ada orang yang berbaik hati untuk memperingatkan, jangan dulu dimakan, jangan dulu beli sebelum ini. Wah, digarayem ya umat Islam. Karena makanya saya nggak pernah beli sampai sekarang, gitu ya. Walaupun katanya udah keluar juga MUI-nya. Nggak tahu sih, belum kalau nggak salah, masih belum. Kita sabar, kan kita nggak akan mati juga, nggak makan es krim. Ya nggak, saya tak kampinaan, nggak saya halalan di warung, kan gitu. Kadang-kadang kita saking menyepelekannya halal haram, maka kita tuh sering menyepelekan itu, ya. Maka perhatikan lagi sekarang yang viral-viral itu, kita cek lagi halal haramnya. Kalau ragu, tinggalkan, ya, jangan ngikutin. Ya, karena itu orang-orang yang si Al-Maghdubi jeung Ad-Dhalin tadi kan nggak peduli kepada kita. Yang penting mah enak, murah, pasti payu di Indonesia mah. Betul nggak? Tina naon yeuna mah terserah gitu. Ya kan? Nah, gitu. Sosis naon teh tina bangkong. Daging orai. Satu surah. Nah, ya itu kan satu surah itu biasa 10 Muharram ya. Itu 10 Muharram itu ada keistimewaan dalam Islam, ada. Nah, makanya kita disunahkan juga untuk berpuasa, kan gitu ya. Nah, di dalamnya ada apa? Itu kan sama kayak maulidan aja. Nah, di dalamnya ada apa? Kalau dalamnya ada maksiat berarti haram. Maksudnya pelaksanaannya. Makanan-makanannya ya sama aja. Kalau kita seperti ini kayak tahlilan, kita kumpulan gini ada makanan, ya sama posisinya. Tapi yang pasti itu apa di dalamnya. Tapi biasanya saya tahu 10 Muharram biasanya itu diunggulkan pelaksanaannya oleh kaum Syiah. Asyura itu bahasanya. Itu kan biasanya perayaan orang Syiah tuh. Kalau saya pernah sekali dulu lagi mahasiswa nyamar, gitu ya. Mau ini ngikutin Asyuraan, ya. Makanannya banyak karena lagi mahasiswa di dahar ya dulu. Udah enak sih makanannya, bubur-bubur gitu. Nggak kayak ada bubur Asyura kan namanya. Tapi ternyata Syiah gitu. Karena dulu saya temen sekosan aja saya orang Syiah dulu. Saya biasa aja ledek-ledekan dengan orang Syiah dulu. Jumatan ngilu Jumatan. Pas sholat beda aneh, gitu kan. Kadang-kadang sok dietaan, sok di ledek saya kan gitu kan. Asli, jadi saya berteman hampir 2 tahun satu kosan, satu kamar berdua tuh dengan orang Syiah. Jadi saya tahu seluk-beluk Syiah. Tapi sepanjang dia tengah ganggu, saya tidak naon gitu kan. Tapi jadi saya tahu ajaran-ajaran mereka. Nah, salah satunya Asyura. Asyura itu biasanya ini, tapi bukan berarti orang Syiah semuanya melakukan. Ya, maksudnya yang melakukan itu berarti sama dengan orang Syiah ya. Tapi di dalam Syiah pasti sesat di dalamnya. Pelaksanaannya juga pasti sesat. Ya kan? Ya, gitu. Tapi kita juga kan biasanya ada juga. Kalau di Garut juga dulu masih ada sampai sekarang Asyuraan itu. Kayak nyariin bubur, makanan kan itu ya. Itu sah-sah aja gitu ya. Sama kayak makanan maulidan, itu makanan kan. Kayak gitu. Nah itu insya Allah ini. Jadi harus dipastikan dulu siapa yang melaksanakan, apa di dalamnya, ya kan, untuk apa, ya. Kalau untuk sesajian ya jadi nggak boleh gitu kan. Tapi kalau untuk hanya acara biasa ya boleh. Kayak acara misalnya, walaupun acaranya maksiat, tapi makanannya bisa jadi halal. Contoh misalnya dalam walimahan kan sering banyak maksiat tuh, ya kan. Ya ada haruna mah ayam rica-rica nama halal. Walaupun di dinya aya dangdut anu keur ngebor gitu. Sama gitu kadang-kadang bingung teh kan hajat gitu teh kan. Lah kata para ulama haram kita kalau ada maksiat di situ. Kadang bingung, ya. Makanan kewek geusna atau samemehna datang nanti tempat pelaksanaan. Nah itu jadi makanan bisa berpengaruhnya banyak dari segi fisiknya, dari segi caranya, cara mendapatkannya, ya. Kemudian peruntukannya tadi. Kalau untuk sesajen, untuk roh dan lain sebagainya itu jadi haram.
kemudian cara memakannya, ya. Makanya tadi kalau berdiri, lulumpatan, budak kan lulumpatan kerdahar mah berusaha untuk nyarek ke budak teh. Walaupun anak kita harus ajarin makan ulah lompatan heula. Ulah bosen nyarek gitu. Kan itu kelakuan setan, ya. Udah makan baru boleh lompatan. Makan heula, gayem heula, beakeun heula, lompatan deh gitu. Itu nggak boleh bosen gitu. Ya, gitu. Saya paling cerewet kepada anak misalnya untuk makan duduk, makan pakai tangan tuh itu selalu jadi aktivitas yang menyenangkan bagi saya untuk selalu ngingetin. Kanan, duduk, itu sudah biasa ya. Gitu kan? Itu mudah-mudahan nanti akan terekam dimanapun dia akan begitu. Ya, kayak gitu. Nah itu salah satu, jadi bisa jadi haram itu salah satunya kita melakukannya. Contohnya lagi melakukan itu adalah berlebihan. Jadi walaupun cai galon eta halal, tapi lamun sagalon langsung diuyup 18 liter haram jadinya. Nah gitu. Sangu eta halal, tapi lamun sabaskom keur 5 aneun di dahar sorangan haram, berlebihan. Karena israfin itu haram. Ya, gitu. Ya. Makanya berlebihan, hati-hati, kita teh banyak bisa jadi halal makanannya, cara mendapatkannya halal, ya kan? Duitnya yang dibelikan juga halal. Caranya berlebihan, segala didahar, segala asup sampai kekenyangan, ya. Jadi bisa jadi haram tuh dengan cara memakannya. Jadi hati-hati ya. Jadi makanan itu bisa jadi haram karena caranya, ya. Jadi ubah nih ke anak-anak entong sing loba dahar teh ngameh wareg. Jadi sekarang mah makan itu ganti, makanlah secukupnya nak supaya kuat ibadah gitu. Entong weh wareg, nges wareg males disita salat hese. Nyarekan weh da salah indungna mere sangu 2 piring ke budak umur 5 tahun. Ya kan? Bari sanguna leuwih loba tibatan deungeuna segede curug. Ari sanguna 2 piring. Nya tuh budak teh males gitu. Bengkang we. Sok cenah meh wareg, ngameh teh jajan deui kan gitu alasanna teh. Ngameh leuwih irit cenah. Kita ganti ininya ya. Itu ya, segitu dulu kurang lebih pembahasan tentang al-maghdubi ya. Orang-orang yang tidak boleh kita ikutin. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita lanjutkan surat Ghafir kemarin ya, masih ya. Ghafir ayat 21. Awalam yasiru fil ardi. Ada halaman 469. 469 di atas awalam yasiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruba ila Allah wa amalan salihatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim
kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadibuhu wa in yaku sadiqan yusibakum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum misla yaumil ahzab misla da'bi qaumi Nuhi wa 'Adi wa Samud walladzina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'ibad. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaykum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min 'asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih
hatta idza halaka qultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indallahi kabura maqtan indallahi wa indalladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wa qala fir'aunu ya hamanu ibn li وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.